Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dwi Budiliana dari kelas F2 dengan NPM 101204996F. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama yaitu ada dasar-dasar koresponden bisnis dan penulisan resume, lamaran serta wawancara. Yang kedua ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Yang ketiga ada rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Yang keempat ada praktek memimpin, rapat, dan membawa surat resmi. Yang kelima ada komunikasi dan teknologi informasi, dan yang keenam ada penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Masuk pada materi yang pertama yaitu dasar-dasar korespondensi, bisnis, dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Di sini kita akan bahas dulu apa sih korespondensi itu. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya korespondensi ini berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Korespondensi sendiri berasal dari kata correspondence, yaitu dari bahasa Inggris, atau correspondentis dari bahasa Belanda, yang artinya hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Nah, hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat ini disebut dengan korespondensi. Orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Yang kedua ada resume. Resume atau daftar riwayat hidup bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, betul? Karena resume merupakan salah satu prasyarat yang penting pada saat memasuki dunia kerja. Nah, resume atau kurikulum vitae atau CV merupakan laporan perincian kualifikasi pelamar yang kehadirannya tidak dapat dipisahkan dengan surat lamaran kerja, jadi selalu terkait. Nah, kemungkinan poin-poin penting tentang kemampuan Anda di dalam dari tujuan karir Anda, informasi pendidikan, penguasaan bahasa asing, presentasi, dan referensi. Nah, kemungkinan hal-hal tersebut dengan memperhatikan kerapihan, kesederhanaan, keakuratan, dan kejujuran, serta digunakan dalam bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Nah, CV ini biasanya dijadikan oleh HR sebagai dasar-dasar dalam mewawancara Anda. Perlu diingat bahwa resume yang baik menekankan pada kompabilitas kualifikasi kita dan perspektif persyaratan kerja. Secara umum, persyaratan resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja harus terdapat pernyataan yang jelas apa tujuan Anda membuat resume ini. Nah, hal-hal yang termasuk informasi pribadi atau personal antara lain yaitu pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Masuk kepada surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada bidang tertentu. Masuk kepada wawancara kerja. Setelah membuat lamaran kerja dan CV, kita masuk ke wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar. Nah, sehubung dengan hal tersebut, maka perusahaan harus benar-benar mempersiapkan apa pertanyaannya dan pelamar pula harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara atau interview yakin akan kemampuan yang kalian punya. Nah, wawancara kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tergantung dari lembaga atau organisasi perusahaan yang membutuhkan. Wawancara tahap awal sering disebut dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, wawancara dilakukan yang didasari pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Setelah wawancara pendahuluan, kita masuk kepada wawancara seleksi, yaitu selection interview. Nah, selection interview ini pada umumnya memerlukan waktu lebih lama dari wawancara pendahuluan. Pada tahapan ini, calon pelamar akan ditanya berbagai hal mengenai latar belakang yang mencakupi kualifikasinya, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting bagi pewawancara agar sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh pelamar tersebut. Nah, lebih lanjut lagi, bentuk pertanyaannya akan bersifat terbuka dalam artian
bahwa pelamar diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan latar belakangnya. Masuk pada materi 2 yaitu pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis serta negosiasi. Nah, laporan apa sih? Laporan itu sendiri merupakan pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan-persoalan yang ada. Nah, dalam mengorganisasi laporan, sekarang kita akan membahas organisasi karangan sebuah laporan. Tentu saja yang akan kita bahas di sini adalah laporan formal dan juga halamannya lebih dari 1 halaman. Organisasi karangan, laporan umumnya biasanya terdiri pada pendahuluan, isi, rangkuman, kesimpulan, dan rekomendasi, dan yang terakhir catatan. Yang kedua ada presentasi bisnis. Nah, tujuan dari presentasi bisnis ini secara umum, presentasi bisnis terbagi menjadi 4 pokok, yaitu yang pertama menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yang kedua yaitu menghibur audiens, yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens, dan yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens adalah salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum, adalah menyampaikan dan menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Nah, pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentunya harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami, dan enak didengar tentunya oleh para audiens. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami, yang membuat audiens menjadi lebih boring. Lalu materi yang ketiga yaitu rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Nah, rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pemimpin dan staf. Sedangkan bisnis merupakan sebuah usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok, atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba, profit. Adapun cara menyusun tubuh laporan bisnis. Yang pertama yaitu cara deduktif, yaitu menggambarkan laporan dari latar belakang atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal terperinci dijelaskan. Nah, yang kedua ada cara induktif, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelumnya, yaitu ada ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi yang dikemukakan. Nah, cara penyusunan teks laporan bisnis yaitu membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua yaitu menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat ada menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima ada menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang keenam ada menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh ada menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang kedelapan ada pemecahan masalah metode kerangka. Yang kesembilan ada jenis-jenis judul. Yang ke-10 ada format kerangka. Dan yang ke-11 yaitu paralelisme dalam judul. Yang kedua ada laporan singkat. Nah, kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Nah, laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi suatu laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Selain itu, laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen penting dalam suatu laporan formal, yaitu gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau orang kedua. Yang kedua ada grafik
untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga ada judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Dan yang keempat ada format memo atau surat. Nah, yang ketiga ada laporan panjang. Laporan panjang ini sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Secara umum, jumlah halaman pada laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan suatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka outline, untuk melakukan analisis. Yang ketiga ada penyusunan rencana kerja. Yang keempat ada melakukan penelitian riset dan menganalisis data. Pada materi yang keempat ini, kita akan membahas praktek memimpin rapat dan membawa surat resmi. Nah, lebih dari 40% jam kerja pemimpin dan manajemen perusahaan dipergunakan untuk pemimpin atau menghadiri rapat. Jumlah jam kerja pada eksekutif dan staf yang terpakai untuk menghadiri rapat kerja setiap tahun cukup substansial. Walaupun demikian, tidak sedikit pemimpin dan para anggota manajemen yang belum menghiraukan upaya untuk menyelenggarakan rapat kerja seefektif mungkin, sehingga menimbulkan banyaknya keluhan tentang efektivitas rapat-rapat di tempat kerjanya. Menurut Robert W. Raspberry, melalui rapat kerja keputusan dapat diambil lebih cepat dibandingkan bila dilakukan secara individual. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Di era informasi seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan, namun telah menjadi kebutuhan. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, seperti mikrobiologis hingga virtual worlds, juga digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya ditujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses komunikasi itu sendiri. Nah, adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada untuk otomasi kantor, yang kedua ada untuk berbagai informasi dengan karyawan, berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga ada bertukar informasi, yang keempat ada bertukar hubungan dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima ada menjalin kerjasama dan kolaborasi. Yang keenam ada menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh ada menghemat biaya. Yang kedelapan ada memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan ada berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh ada membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kesebelas ada pemasaran. Yang kedua belas ada mengelola inventaris. Yang ke-13 ada manajemen data. Yang ke-14 ada sistem informasi manajemen. Yang ke-15 ada keuntungan kompetitif. Yang ke-16 ada perbaikan proses. Dan yang ke-17 ada menghemat waktu. Masuk pada materi yang ke-6, yaitu penggunaan sosial media dalam komunikasi. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi, khusus menggunakan jaringan internet. Nah, tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Agar pengguna media sosial lebih mudah atau cepat, dibutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Anda tidak perlu lagi menghubungi ke orang lain melalui kabel telepon atau alat komunikasi tradisional, cukup dengan mengakses media sosial atau dengan terhubung dengan banyaknya orang, membuat forum, diskusi bersama, menggugah aktivitas keseharian Anda, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi bisnis itu sendiri adalah sebuah pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan untuk menciptakan peluang dan keberhasilan dalam penggunaan usaha atau dalam dunia bisnis. Nah, di zaman yang semakin maju ini dan modern ini, kehidupan berbisnis semakin mudah untuk dilakukan. Ini terjadi karena ada peluang keberhasilan bisnis itu juga mulai meningkat seiring dengan
berbagai kebijakan pemerintah, serta penggunaan teknologi dalam komunikasi dan penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis yang sering sekali digunakan dalam sosial media atau medsos. Jika merujuk pada pengertian media sosial itu sendiri, maka penggunaan media sosial pada komunikasi bisnis adalah komunikasi bisnis yang dilakukan menggunakan berbagai media sosial atau aplikasi lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau aplikasi lainnya. Penggunaan media sosial ini tentunya harus kita manfaatkan karena banyak sekali sekarang produsen-produsen mereka mempromosikan barang dan jasanya melalui media sosial. Contohnya pada TikTok, mereka membuat video semenarik mungkin agar FYP sehingga konsumen tertarik akan hal itu. Namun cermat-cermatlah dalam memilih sosial media itu sendiri karena beda sosial media, beda cara pemasarannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.